kami persilahkan kepada Menko Polhukam Republik Indonesia dan juga Cawapres Republik Indonesia 2024 Bapak Mahfud MD untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, para pecinta sholawat Rasul. Malam ini kita semua bergembira, terutama saya. Sebagai salah seorang yang sekarang sedang didorong untuk diberi amanah menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Saya datang ke sini tentu dengan berharap doa, sholawat, dan salam dari kita semua untuk Rasulullah agar semua urusan-urusan kita mengurusi negara Republik Indonesia ini bisa berjalan dengan baik dan Indonesia bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Malam ini saya sangat bergembira juga karena saya ditemani oleh orang-orang yang sangat penting perannya bagi masa lalu dan masa depan Indonesia. Bersama saya ada Bapak Kiai Haji Akil Siraj, Ketua Umum PBNU sampai 2 kali, bahkan saudara sekalian perannya sangat besar ketika menjadi Ketua Umum PBNU. Di tangan beliau pula undang-undang pesantren yang sekarang memfasilitasi kemajuan pesantren-pesantren di Indonesia. Ketika beliau menjadi Ketua Umum PBNU diusulkan kepada pemerintah dan berhasil, sehingga di Indonesia ini kaum santri mempunyai undang-undang dan mempunyai tempat yang jelas di dalam mosaik ketatanegaraan dan ketatapemerintahan di Republik Indonesia. Di tangan Kiai Akil Siraj pula kita kemudian mempunyai Hari Santri Nasional. Karena Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober yang harus diperingati setiap tahun itu dulu diusulkan oleh PBNU ketika Kiai Haji Akil Siraj itu sedang menjadi Ketua Umum PBNU. Kiai Akil Siraj pula yang dulu kemudian menjadi duta Islam, duta tokoh-tokoh Indonesia yang mewakili dunia Islam sehingga namanya pernah bercokol di dalam 10 besar tokoh-tokoh Islam di dunia sampai beberapa kali. Sehingga beliau ini sangat pantas di masa lalu maupun di masa depan. Tidak resmi maupun resmi akan terus menjadi wajah Islam Indonesia di dunia internasional. Sehingga kita patut semua mendorong agar beliau terus hadir di tengah dunia internasional untuk menunjukkan bahwa dunia Islam baik-baik saja karena ada Islam Indonesia. Islam yang dikembangkan di Indonesia sesuai dengan kebutuhan perdamaian dunia. Yang itu nanti akan disuarakan dan sudah selalu disuarakan oleh Kiai Haji Akil Siraj. Saya juga ditemani oleh beberapa tokoh nasional. Ada Bapak Haritanu Sudibyo yang mengembangkan berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan dan kemanusiaan melalui perusahaannya yang besar dan melalui media-media yang dimilikinya. Bahkan untuk keperluan kemajuan Indonesia, untuk keperluan kemajuan Indonesia Pak Haritanu Sudibyo ini sekarang menggunakan kedudukannya dan kemampuannya untuk mendirikan sebuah partai yang diabdikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Perindo. Di sini hadir Ibu Angela, putri Bapak Haritanu Sudibyo yang saat ini mengabdi sebagai Menteri, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian hadir juga bersama saya Ibu Faida. Ibu Faida ini adalah Ketua DPW Perindo Jawa Timur. Ada juga Bapak Anang Iskandar, mantan Kepala BIN.
Jenderal Bintang 3 yang sekarang juga ikut berkhidmah untuk kita bersama memajukan Indonesia, yaitu ikut di dalam Partai Persatuan Indonesia, ya, Perindo, Partai Persatuan Indonesia. Beliau juga akan maju sebagai caleg dari sini. Saudara sekalian, seumpama Pak Mahfud itu nanti betul mendapat amanah sebagai wakil presiden. Apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan banyak sekali. Tetapi saudara sekalian, karena saya berbicara di provinsi yang penuh dengan pesantren dan suasana keislaman, maka tentu saya akan meneruskan perjuangan yang telah dirintis oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan secara resmi bukan hanya di dalam gerakan masyarakat tetapi juga di dalam gerakan bernegara oleh Kiai Akil Sirot dan kawan-kawannya, sehingga tadi kita punya undang-undang pesantren, punya hari santri nasional, bahkan juga punya dana khusus, dana abadi untuk pesantren yang disiapkan oleh pemerintah sekarang ini agar pesantren menjadi maju. Saya juga mengumumkan di berbagai tempat, ciri khas pesantren adalah guru-gurunya yang ikhlas. Guru-gurunya yang ikhlas tidak mendapat gaji yang selayaknya pada umumnya. Bahkan sebagian besar juga kalau tokoh-tokoh pesantren itu tidak mendapat gaji sepeser pun. Sehingga guru-guru yang mengajar di madrasah, di pesantren, penjaga masjid, marbot masjid dan sebagainya yang seharusnya bersih dan makmur, itu terkadang kurang mendapat perhatian. Oleh sebab itu khusus untuk bidang ini, kami, Pak Ganjar dan saya dan seluruh partai koalisi yang bergabung di dalam pencalonan Ganjar dan Mahfud ini sekarang sedang menghitung kemungkinan dan akan memperjuangkan pemberian gaji yang layak kepada guru-guru madrasah, kepada guru-guru pesantren dan kepada para penjaga masjid yang menurut ukuran-ukuran tertentu memang layak untuk diberi imbalan atau diberi penghargaan yang sewajarnya. Kemarin saya juga sudah mengumumkan di Aceh bahwa untuk ustadz-ustadz dan guru-guru di madrasah-madrasah insya Allah akan kita kaji ulang untuk diberikan kesejahteraan yang layak, karena guru-guru di madrasah, pesantren dan marbot masjid itu adalah orang-orang untuk kebaikan, untuk menguatkan pergaulan kita berdasar moralitas agama.